Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber semua pemirsa YouTube? Kami doakan mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mengais rezeki, menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dari kantor Acep Saifuddin and Partners. Di mana pada kesempatan video edisi kali ini kita akan membahas atau mengulas berita atau informasi terkait dengan masalah hukum. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengulas berita terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Lagi-lagi korupsi. Jadi seakan-akan korupsi ini tak pernah berhenti. Selalu ada dari kasus yang satu, datang lagi kasus yang kedua, datang lagi selanjutnya. Seakan-akan pelakunya tidak pernah jera, teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita akan mengupas berita hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan bantuan gerobak dagang. Seperti apa kasusnya? Kemudian juga siapa sih pelakunya? Kemudian juga kerugian negaranya berapa? Dan pasal-pasal atau sanksi pidana seperti apa yang dapat dikenakan kepada pelaku ataupun juga tersangkanya nanti. Kita simak ulasannya sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, kami mengapresiasi pada teman-teman yang udah subscribe ke channel ASP TV. Mudah-mudahan setiap subscribe yang teman-teman berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kebajikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya. Bareskrim Polri ya telah mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan gerobak dagang bagi para pedagang yang memenuhi kriteria dan kualifikasi untuk mendapatkan bantuan gerobak dagang dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini bermula atau berawal dari adanya laporan masyarakat yang melapor kepada Polri, ya, pada Bareskrim Polri terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Di mana masyarakat yang melapor ini adalah mereka yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan gerobak dagang. Namun dia pada faktanya ternyata tidak mendapatkan bantuan gerobak dagang tersebut. Sehingga laporlah kepada kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas adanya laporan masyarakat tersebut. Dan sekarang ya sudah ditemukan adanya dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkenaan dengan pengadaan gerobak dagang. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh kepolisian yang kami kutip dari harian Kompas, untuk tindak pidana korupsi ini diduga dilakukan oleh para pejabat, oleh oknum-oknum pejabat yang ada di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengadaan gerobak dagang ini merupakan anggaran tahun 2018 sampai dengan 2019. Di mana pada tahun 2018 saja proyek pengadaan gerobak dagang itu anggarannya senilai 49,6 miliar rupiah. Untuk total unit, pengadaan unit gerobak dagang di tahun 2018 itu mencapai
7.200 unit gerobak dagang. Dengan harga satuan per gerobak dagangnya itu senilai 7,5 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 2019, ya datanya kami kutip ini dari Harian Kompas yang memberitakan terkait dengan hasil penyelidikan ya Mabes Polri, Baris Krim Polri. Di tahun 2019 itu nilai pengadaannya untuk pengadaan gerobak dagang itu sebesar 26,6 miliar. Dengan total unit anggaran untuk 3.570 unit gerobak dagang. Dengan harga satuan per satu unit gerobak dagangnya itu senilai 8,6 juta rupiah. Sehingga total anggaran 2018 sampai 2019 terkait dengan pengadaan gerobak dagang ini mencapai 76,3 miliar rupiah. Wow, bukan uang yang kecil. Tentunya itu adalah uang negara dan di situ adalah ada uang rakyat dan di situ juga ada hak-hak rakyat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan gerobak dagang dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun anggaran 2018 sampai 2019. Kemudian indikasi-indikasi adanya tindak pidana korupsi itu ada beberapa indikasi. Di antaranya yang pertama, itu ditemukan adanya spek yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam rancangan anggaran. Di mana ditemukan gerobak-gerobak dagang yang diperoleh atau yang didapatkan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan spek. Speknya tidak sesuai. Kemudian juga ditemukan adanya kefiktifan. Kefiktifan tersebut diantaranya ditemukan adanya yang tidak memenuhi kriteria. Yang tidak terdaftar untuk mendapatkan bantuan gerobak dagang ternyata mendapatkan gerobak dagang tersebut. Justru yang berhak, yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan gerobak dagang tersebut ternyata tidak mendapatkan. Namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan gerobak dagang tersebut. Kemudian juga terjadinya adanya dugaan markup harga. Ya, di markup, penggelembungan harga. Dengan demikian, tentunya ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, Baris Krim Polri terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelakunya ataupun juga tersangkanya. Dengan demikian, dalam waktu dekat ini, Baris Krim Polri itu akan memanggil beberapa pejabat yang diduga ya melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan gerobak dagang di Kemendag Republik Indonesia. Akan diperiksa, kemudian juga nanti perkembangannya kita lihat apakah ditetapkan sebagai tersangka, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, ya, pejabat siapa saja, pejabat level mana saja di Kemendag, kita tunggu hasil daripada penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Kemudian terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Kemendag ini, itu dalam analisis hukumnya, sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan gerobak dagang di Kemendag ini, itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum ataupun juga diatur di dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ancaman pidananya berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan juga bisa dikenakan sanksi denda. Selain itu juga, pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini, selain dapat diancam dengan sanksi pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Tipikor, tersangkanya juga nanti bisa dikenakan
sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga saja dalam waktu dekat kepolisian bisa menetapkan siapa saja tersangkanya, pejabatnya siapa saja, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi setelah ini. Itu tentunya harapan kita, namun pada prakteknya selalu aja ada. Ya, mudah-mudahan ke depannya sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ini mendapatkan atau bisa dikenakan sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jerak. Karena walau bagaimanapun, sekecil apapun yang dikorupsi itu adalah uang negara dan itu adalah uang rakyat. Ada hak-hak rakyat yang harus diberikan ya di dalam uang negara tersebut. Itu ulasan berita hukum yang dapat kita ulas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ASP TV. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.